Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Yunita Ulfah dari SMP Negeri 1 Trimurjo. Lalu ada Ria Oktavia dari SMK Karya Wiyata Punggur. Kemudian Siti Aisyah dari SMA Negeri 1 Trimurjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ais, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Ya, Ibu. Belum kita melakukan atau melaksanakan proses Ibu, saya ingin perkenalkan bahwa saya ini menjadi supervisor atau pengamat untuk kegiatan coaching ini. Dan saya akan membicarakan dulu atau mendiskusikan pelaksanaan proses coaching ini. Bahwasanya kita akan menerapkan proses atau percakapan coaching menggunakan alur kita bersama Bu Aisyah dan coachingnya Bu Ria. Dengan indikator kesuksesannya itu prinsip dan kompetensi coachingnya itu sudah tergambar atau terlaksana dengan baik. Saya ingin tanyakan dulu nih kepada Ibu, kompetensi coaching apa sih yang akan Ibu tekankan dari kompetensi coaching yang Ya Bu, jadi pada supervisi kali ini saya ingin mencoba menekankan tentang alur tirta. Nah, alur tirta yang pertama itu adalah ada tujuan utama, kemudian identitas salah, kemudian ada rencana aksi, kemudian yang ingin saya kuatkan juga adalah adanya tanggung jawab. Mudah-mudahan dalam rangkaian simulasi ini semuanya lancar dan bisa terlaksana di setiap sesi. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, juga kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya Bu, yang nanti lebih fokus kemana Bu? Iya, di sesi ini saya ingin menjadi asertif Bu, artinya menjadi pendengar seutuhnya seperti itu. Di mana saya betul-betul mendengarkan apa yang dihadapi oleh coach gitu, di mana nantinya coach itu bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Kemudian yang akan saya mulai dengan pertanyaan dari saya. Iya Bu. Jadi proses coaching kali ini Ibu lebih kepada mendengarkan aktif ya Bu, kemudian hadir secara sepenuhnya, kemudian menggunakan waktu seefisien mungkin ya Bu. Jadi untuk mengefisienkan waktu kita pada kali ini, mungkin percakapan coaching itu saya informasikan bahwa di kegiatan ini nanti saya akan mengobservasi, kemudian mencatat dengan baik hasil dari percakapan. Assalamualaikum Bu Ria, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ais, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ria? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Ya tentunya sehat juga, bahagia juga. Oke, baik ya Bu ya. Kita langsung saja pada kegiatan kita siang ini. Kita akan melakukan coaching dengan Ibu Ria, di mana kita akan ya Bu ya, sesuatu yang menjadi kendala atau hambatan apa yang di dalam menjalankan. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu Ais telah meluangkan waktunya untuk mendiskusikan suatu kendala yang sedang saya hadapi. Semoga proses coaching kita ya Bu siang ini memberikan manfaat ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Jadi saya pastikan ini sangat bermanfaat untuk saya ya Ibu. Jadi begini Ibu, seminggu belakangan ini saya itu merasa khawatir terhadap salah satu anak saya Ibu. Saya yang bernama Adnan Maulana. Nah, karena seminggu belakangan ini si Adnan ini
tidak masuk sekolah Ibu, dan tanpa keterangan Alpa. Kemudian padahal si Adnan ini juga termasuk anak yang baik Ibu, maksudnya tidak ada masalah gitu. Artinya tidak ada masalah dengan teman-temannya, tidak ada masalah dengan gurunya, atau pelajaran maupun BK, itu juga tidak ada masalah Ibu. Sehingga menjadi pertanyaan besar buat saya, kenapa si Adnan ini tidak masuk sekolah dan tanpa keterangan guru? Dan tentunya masalah ini ya Bu ya sebagai wali kelas gitu. Apa sih yang menjadi kekhawatiran? Ya, saya di sini sudah berusaha untuk menghubungi Adnan serta ibunya dan kakaknya si Adnan. Nah, tetapi Bu, responnya hanya sebatas memberitahu keberadaan Adnan, tidak menjelaskan alasan Adnan ini tidak masuk sekolah kenapa. Nah, saya pun terus mencoba melakukan pendekatan kepada Adnan dengan mengirimkan pesan Ibu. Saya mengirimkan pesan setiap hari kepada Adnan, dan juga si Adnan ini ngeresponnya menjawab ingin berhenti sekolah Ibu. Jadi saya di sini kekhawatiran saya semakin besar. Di sini dia mengatakan ingin berhenti sekolah dan ingin mengambil paket C. Nah, ini membuat kekhawatiran saya kepada si Adnan ini karena dia putus sekolah Ibu. Karena Adnan ini adalah salah satu anak yatim di sekolah Bu. Jadi kalau anak yatim di sekolah saya ini dibebaskan biaya pendidikan Bu. Jadi nggak ada alasan si Adnan ini untuk berhenti sekolah. Baik, saya mengerti kekhawatiran. Kemudian sekolah sudah menyediakan biaya gratis ya Bu ya. Kemudian jangan sampai anak ini putus sekolah. Kalau sampai putus sekolah sangat disayangkan sekali. Dan apa harapan Ibu Ria setelah melakukan diskusi masalah ini? Harapan saya berharap ini melalui diskusi kita ini bisa menyadarkan si Adnan kembali berangkat ke sekolah Ibu. Semoga dengan diskusi kita ini bisa. Apakah Ibu Ria sudah mencoba untuk menemui? Di sini saya sudah mencoba home visit Ibu. Home visit dengan tujuan ingin bertemu Adnan dan keluarganya untuk mendiskusikan masalah ini. Tetapi sesampainya di sana, di rumahnya ini tidak ada orang. Nah, kemudian sesampainya di sana saya menghubungi ibunya Adnan. Nah, beliau ini berkata kalau ibunya si Adnan dan juga si kakaknya ini sedang bekerja. Jadi ternyata anak Adnan ini tidak masuk sekolah itu karena membantu bekerja. Nah, kemudian di sini saya tidak bertemu. Pada saat saya home visit ini saya tidak bertemu. Dan waktu luang saya untuk menyempatkan home visit ini hanya di siang hari Bu. Karena sedangkan keluarga Adnan ini ada di rumah, stay di rumah itu di malam hari. Jadi emang nggak pas, nggak cocok dengan waktu saya gitu. Nah, saya pun sudah mengirimkan surat panggilan juga kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak hadir juga ke sekolah. Baik, kalau begitu apakah Ibu sudah mencoba berkoordinasi ke bagian? Iya, sudah juga Ibu. Jadi apapun bentuk yang saya lakukan untuk menangani permasalahan ini selalu saya laporkan ke bidang kesiswaan. Jadi biar tidak ada miskomunikasi. Jadi dari bagian kesiswaan pun juga membantu saya untuk melakukan home visit Ibu. Jadi tidak hanya saya yang melakukan home visit, tapi bagian kesiswaan pun juga melakukan home visit. Nah,
Kemudian tetapi sama Bu, bagian kesesuaian pun pada saat home visit di keesokan harinya ini di rumahnya juga tidak ada orang. Nah, jadi tidak bertemu dengan keluarga ataupun si Adnannya. Nah, rumah Adnan pun juga tidak ada tanda-tanda kalau ada orang gitu Bu. Jadi kosong, benar-benar kosong rumahnya. Nah, Suatu tantangan buat ibu iya ya, Bu. ketika berbagai cara sudah ibu lakukan gitu, tetapi ternyata harapan yang eh, muncul itu belum sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Bagaimana ibu mengelola emosi ibu? Sekali Bu ya, dengan berkali-kali berbagai macam cara sudah ibu lakukan. Iya Bu, benar sangat tantangan sekali untuk saya Ibu karena di sini kita ketika berbagai cara sudah saya lakukan tapi belum juga mendapatkan hasil. Nah, yang diharapkan. Jadi eh, apa namanya? Sangat menguji kesabaran dan ketelatenan saya Ibu. Jadi Iya. saya menghadapi masalah ini dengan kesabaran dan ketelatenan agar saya ini mendapatkan hasil yang saya inginkan Ibu. Karena kalau saya bertindak gegabah, saya tidak akan mendapatkan hasil yang saya inginkan. Yaitu Adnan kembali lagi. Benar sekali ya Ibu ya. Ibu memang harus memiliki kesabaran yang lebih dalam menghadapi masalah ini. Kemudian harus selalu berkolaborasi juga dengan sekolah. Menurut Ibu masih ada cara lain yang bisa Ibu lakukan? Apa misalnya? Saya juga tidak tinggal diam ya Ibu ya. Jadi di sini saya selalu mengirimkan pesan kepada Adnan karena ini salah satu cara yang bisa saya lakukan secara intens dimanapun saya berada. Artinya biar si Adnan ini luluh dengan saya, artinya dia bisa dengan harapan dia bisa membalas pesan saya dan saya bisa dengan dia membalas pesan saya bisa memberikan motivasi kepada dia, memotivasi sehingga menggerakkan hati si Adnan ini untuk kembali lagi ke sekolah. Iya Bu ya, Ibu sangat peduli sekali dengan anak didik. Apa nih rencana Ibu untuk mencapai tujuan? Ya, jadi saya akan lebih intens lagi Ibu untuk menghubungi Adnan. Nah, kalau dengan home visit tidak bisa bertemu, dengan panggilan orang tua juga orang tua tidak hadir, maka di sini saya hubungan lebih intens lagi, berkomunikasi dengan Adnan lebih intens lagi. Dan di sini saya meluangkan, merelakan waktu tidur saya Ibu, karena si Adnan ini kalau online atau aktif dengan HP-nya itu di tengah malam Ibu. Jadi saya merelakan waktu tidur saya di malam hari untuk bisa berkomunikasi dengan Adnan. Nah, di sini saya selalu mengirimkan pesan untuk memotivasi dia, sharing kepada si Adnan, memberikan wawasan kepada si Adnan kalau bahwasanya kalau mengambil sekolah paket C ini membutuhkan biaya. Sedangkan di sekolah kita ini dia tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi biar menggerakkan hati si Adnan. Saya ini salah mengambil keputusan putus sekolah di Karya Wiyata. Karena Karya Wiyata sudah memberikan kebebasan biaya kepada saya. Kan kalau saya mengambil paket C dan menjalankan membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja, ini malah tidak membantu perekonomian keluarga, tapi hanya membiayai sekolah untuk paket C. Jadi di sini saya selalu memberikan motivasi, pesan, meskipun tidak dibalas Ibu, meskipun tidak dibalas, tapi saya selalu memberikan pesan seperti itu agar Adnan ini tergerak lagi hatinya untuk kembali ke sekolah Karya Wiyata. Sekali ya Bu ya, kalau saya mendengar dari apa yang sudah Ibu lakukan, saya sangat mengapresiasi lah hal-hal yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya apa strategi yang akan Ibu lakukan? Jadi saya tetap mengajak komunikasi Adnan dari hati ke hati Ibu, karena Adnan dengan cara saya memberikan
wawasan seperti itu pakai channel ini dia mau sharing dengan saya, jadi mau membalas pesan saya. Oh benar ibu, kalau pakai itu uh, membutuhkan biaya ya. Jadi saya mengajak komunikasi dengan dia dari hati ke hati, sehingga dari komunikasi saya dari hati ke hati ini tadi si Adnan ini luluh, berpikiran, tergerak hatinya untuk mau kembali ke sekolah lagi. Tetapi di sini dia masih malu Bu, takut. Kenapa? Karena selama hampir 2 minggu mungkin ya Bu, karena semingguan belakang ini dia benar-benar tidak berangkat. Dan ini kan berjalannya waktu lagi, dia tidak berangkat lagi. Jadi dia malu untuk berangkat ke sekolah lagi, takut dibully oleh teman-temannya. Nah, jadi takut dibully kalau tiba-tiba masuk sekolah lagi gitu kan ya Bu ya. Sehingga saya memberikan penguatan kepada si Adnan. Nanti teman-temannya ataupun guru-guru yang mengajar si Adnan ini akan saya bantu untuk mengatasinya. Kalau boleh tahu, kapan sih? Harapan saya secepatnya Ibu, karena agar si absen Adnan ini tidak lagi tanpa keterangan atau alpa Ibu. Jadi saya akan melakukannya untuk si Adnan berangkat sekolah ini. Kemudian siapa saja Bu pihak-pihak yang bisa membantu atau mendukung rencana Ibu ini dalam menjaga komitmen si Adnan supaya Saya membutuhkan yang terutama keluarga Adnan ya Ibu, agar bisa memberikan penguatan kepada Adnan. Kemudian saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari bagian kesiswaan sebagai pemantau dan guru-guru mata pelajaran dan teman-teman sekelas Adnan juga, agar si Adnan ini dapat termotivasi lagi untuk dapat kembali ke sekolah dan tidak atau takut. saya sangat senang sekali ya Bu ya. Ini karena kasih ada kepedulian Ibu juga gitu, dimana sangat ingin menyelamatkan anak didik Ibu supaya bisa lulus sampai 3, bisa lulus SMK gitu. Dan dari diskusi hari ini juga kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu lihat. Dan saya berharap rencana aksi yang Ibu sampaikan itu bisa dilaksanakan, bisa memberikan perubahan sesuai dengan apa yang bantuan ataupun dukungan ketika apa ya Ibu sulit atau merasa terbebani dalam Bu, saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan waktu Ibu untuk berdiskusi masalah yang sedang saya hadapi ini. baik Ibu, karena keterbatasan waktu, saya rasa diskusi kita cukupkan sampai sekian dulu. Selamat melanjutkan aktivitas, kemudian selalu tanamkan rasa peduli terhadap anak-anak didik kita ya Bu ya. Sampai jumpa di diskusi kita. Selamat siang Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, waalaikumsalam. Ya, sama-sama Ibu Ria. Oke, terima kasih Bu Aisyah sudah melakukan serangkaian proses coaching dengan Bu Ria menggunakan alur kita dengan kompetensi coaching sebagai acuannya. Selanjutnya di sini saya sebagai pengamat atau supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah dilakukan. Ibu, proses coaching yang sudah dilaksanakan bersama kita, bagaimana menilai performa atau kompetensi yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih Bu ya. Kalau performa ya saya lakukan, kalau dinilai rentangnya antara itu
sepertinya masih berada di angka 6. Kira apa yang menjadi alasan ibu menilai pada posisi? Karena menurut saya proses coaching yang dilakukan itu masih harus lebih banyak mendengarkan, Bu. Kemudian di mana seorang siswa itu mengalami kemunduran kedisiplinan, kemudian bagaimana sih menghadapinya, apa sih penyebab kemunduran kedisiplinan siswa tersebut, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan masalah-masalah tersebut itu harus dibuat pertanyaan-pertanyaan yang menjurus begitu, Bu, sehingga diketahui apa sih sebenarnya penyebab terbesar dari kemunduran kedisiplinan si anak tersebut. Ibu Aisyah sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya tadi. Dan boleh ya Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Dengan senang hati Ibu, silahkan. Saya disupervisi oleh Ibu, suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih Bu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan pada proses coaching yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah menuntun dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian sebenarnya juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dalam melakukan proses coaching atau percakapan coaching. Sudah sesuai alur juga dengan kompetensi coachingnya, yang menandakan bahwa Ibu sudah memahami dengan baik, sudah menuntun dengan baik. Semoga saya bisa terus menerapkan ilmu ini ya Bu ya, dengan teman-teman. Iya Ibu. Namun demikian saya melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi. Pertama, pada saat menyampaikan masalahnya, kita dapat menggali jawaban-jawaban dari Buria tadi untuk Buria itu lebih mengeksplor atau lebih mengeluarkan ide-idenya lagi. Sebagai langkah-langkah kita mendapatkan lebih banyak data atau kemudian lebih banyak mendapatkan permasalahan-permasalahan yang bisa kita gali lagi seperti itu. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaannya itu lebih berbobot lagi, kemudian sedikit saran dan masukan saya sih seperti itu. Lebih banyak menggali, jadi nanti si coach ini akan mengeluarkan masalah-masalahnya lebih banyak. Ibu atas masukannya. Pertanyaan-pertanyaan saya itu apa ya Bu ya, seperti menuntun gitu ya Bu, jawabannya itu seperti dituntun gitu, sehingga jawaban yang dialaminya itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya banyak sekali masalah yang dihadapi oleh murid tadi, sehingga bisa menurunkan kedisiplinan. Kasih masukannya ya Bu ya. Iya, ya, jadi saya juga mendengar rencana tindakan yang sudah Ibu rencanakan, bahwa Ibu itu akan mengajukan pertanyaan agar dapat menggali masalah dari yang coach hadapi. Jadi saya akan mencoba lagi dengan sehingga saya bisa meramu keluhan-keluhan dari siswa saya itu, solusi terbaik dari masalah. Ya, baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas proses coachingnya yang sudah selesai. Saya juga sudah melakukan supervisi atau pengamatan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Ria. Selamat sore. Sore Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah.
Oke Bu Ulfa, sebelum kita melakukan atau melaksanakan proses coaching kita pada Iya. kali ini, saya ingin memperkenalkan bahwa hari ini saya menjadi supervisor atau pengamat untuk kegiatan coaching ini. Saya akan berbicarakan terlebih dahulu atau ingin mendiskusikan mengenai pelaksanaan proses coaching, bahwasanya kita akan menerapkan proses atau percakapan coaching menggunakan alur tirta bersama coach Ibu Ulfa dan coachingnya Ibu Aisyah ya, Iya. dengan indikator kesuksesannya adalah prinsip dan kompetensi dari coaching sudah tergambar atau terlaksana dengan baik. Baiklah, ingin saya tanyakan dulu nih Ibu, Bu Ulfa kepada Bu Ulfa. Dari Iya. sekian banyak kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu tekankan dari kompetensi inti coaching pada hari ini? Iya Ibu, jadi pada sesi kali ini yang ingin saya tekankan adalah terpenuhinya alur tirta. Rangkaian coaching ini menggunakan alur tirta itu dimulai dari pertama tujuan utama yang jelas, dilanjutkan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, lalu yang ingin dikuatkan juga tanggung jawab. Jadi mudah-mudahan rangkaian simulasi ini keempat-empatnya itu bisa jalan lancar dan bisa terlaksana dengan baik di setiap sesi. Jadi, kalau untuk kompetensi inti coaching, seperti Ya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta Iya. mengajukan pertanyaan berbobot, ini nanti lebih fokus ke Bu Aisyah ya. Iya. Jadi untuk sesi ini saya ingin menjadi asertif, di mana saya akan menjadi pendengar yang seutuhnya. Kemudian saya akan betul-betul mendengarkan apa yang dihadapi oleh coach. Kemudian nantinya coach diharapkan dapat menemukan solusi sendiri dan juga saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Ya, jadi proses coaching kali ini Ibu akan lebih kepada kompetensi coaching, Iya. yakni mendengarkan secara aktif dan hadir sepenuhnya. Kemudian Ibu juga ingin menggunakan waktu seefisien mungkin. Iya. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja barangkali ya Ibu untuk Iya. melakukan percakapan atau coaching. Dan perlu saya informasikan bahwa kegiatan ini saya observasi dan saya catat dengan baik. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore dan apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke Bu Aisyah, hari ini kita akan melakukan coaching di mana kita akan memperbincangkan sesuatu yang akan menjadi kendala Ibu dalam melaksanakan aktivitas. Semoga proses coaching kita pada kali ini dapat memberikan manfaat bagi Ibu. Kemudian apa yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan coaching pada hari ini? Begini Bu, saya ingin sering sekali tertidur di kelas, hampir di semua pelajaran, kemudian saya juga sering sekali terlambat masuk waktu untuk masuk ke kelas. Padahal dahulunya anak ini Ya, jadi saya mengerti sekali keadaan Ibu ya. Itu bisa menjadi masalah yang menantang bagi Ibu. Kemudian apa sih yang membuat Ibu merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah si anak ini, Bu? saya merasa tertantang. Pada awalnya anak ini kan yang baik Bu. Awalnya, Awal anak ya. masuk ke yang membuat dia berubah seperti itu yang memberikan tantangan kepada saya. Hampir itu tadi Bu. Itu apa sebenarnya penyebab? Gak saya Bu. Ada apa sebenarnya? Iya. Jadi saya sangat mengerti perasaan Ibu ya. Jadi setelah kita membahas atau memperbincangkan
Apa sih harapan Ibu? Jadi harapan saya bisa mendapatkan pencerahan ya ataupun solusi Iya. terhadap masalah yang saya hadapi gitu. Bisa menolong anak tersebut, bisa memotivasi supaya anak tersebut Iya. hadir tepat waktu gitu. Lagi di mata pelajaran. Baiklah Ibu, walaupun waktu kita itu terbatas dan juga singkat, semoga melalui perbincangan kita pada kali ini dapat mewujudkan harapan-harapan Ibu. Apakah sebelumnya Ibu itu telah mencoba berbicara dengan anak ini tentang hal itu, Bu? Kenapa dia sering tertidur di kelas dan lain sebagainya? Saya sudah mencoba ya Bu ya gitu apa sih penyebabnya kan selama ini pulang itu larut malam hampir selalu di atas jam 12 seperti itu karena banyak faktor sih Bu ya dia pulang malam berimbas kepada akhirnya dia terlambat bangun akhirnya terlambat dan akhirnya juga di hari-hari di dalam pembelajarannya itu dia mengantuk gitu, hampir dia tertidur. Iya, baik. Kalau begitu, apakah Ibu pernah mencoba nih membicarakan permasalahan ini dengan orang tua atau wali si anak ini, Bu? Saya sudah Bu ya berdialog dengan walinya dan kebetulan walinya ini dia di sini dengan neneknya seperti itu dia tidak tinggal lagi dan memang keadaan keluarganya luar biasa itu yang luar biasa di mana ibu dan ayahnya sudah berpisah ayahnya sudah lagi gitu kemudian tentunya ini merupakan beban mental bagi si anak itu sendiri dan di sini kan dia dengan neneknya tentunya dengan usia neneknya yang sudah berumur itu sangat membuat faktor kesulitan untuk neneknya untuk mengawasi ataupun mengingatkan si iya memang sulit juga ya Bu untuk mengubah karakter atau kebiasaan seseorang gitu. Kemudian melihat perilaku anak ini, bagaimana sih upaya yang sudah Ibu lakukan untuk menyadarkan dan mengubah perilaku anak ini untuk menjadi lebih baik? Yang terutama adalah saya ingin menyentuh hati anak tersebut. Jadi saya mencoba berdialog dengan anak tersebut, mengingatkan kembali komitmen kamu bahwa sendiri, itu bukan orang lain gitu. Kemudian saya juga mengingatkan tentang kesepakatan kelas gitu yang harus waktu aktif di dalam kelas seperti itu. Dan saya juga sebisa mungkin bekerja sama dengan wali murid ya walaupun dalam hal ini adalah yang ada di rumah tetapi neneknya itu selalu mengingatkan saat ada di rumah gitu saat anak ini tidak di lingkungan sekolah gitu pun sampai saat ini ternyata belum membawa perubahan. Nah, jadi kalau seperti itu, apakah ada cara yang lain untuk membuat anak tersebut berubah menjadi lebih baik? Yang saya lakukan adalah saya tidak akan bosan-bosannya melakukan pendekatan secara intens kepada anak tersebut seperti itu melalui media apapun misalnya saya selalu mengingatkan anak tersebut gitu kamu gimana sudah pulang atau belum sudah bangun atau belum selalu saya ingatkan seperti itu anak itu mau tidak mau teringat oh iya sekarang sudah jam 12 gitu saya harus pulang saya harus tidur gitu saya harus bangun seperti itu. Iya baik sangat menarik Bu yang sudah Ibu lakukan tapi menurut Ibu apakah ada cara yang lain lagi untuk mengembalikan anak tersebut menjadi lebih rajin atau lebih disiplin di kelas? Ya. Kalau untuk di dalam kelas di sini saya melibatkan supaya teman-temannya itu bagaimana ikut memberikan suasana yang memotivasi anak tersebut. Kemudian juga
supaya apa ya, anak tersebut selalu ingat dengan kesepakatan kelas sehingga masuk tepat waktu dan aktif di dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali, Bu. Apakah ada rencana lain, Bu, yang akan dilakukan selain ini? Ya, selain itu juga saya melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain yang Iya. mengajar di kelas anak tersebut. Iya. Gitu. Sehingga anak ini selalu mendapatkan pendampingan dari guru siapapun yang masuk gitu. Jadi dengan merasa anak itu terperhatikan, gitu, anak itu akan merasa bahwa oh saya diperhatikan, harapannya akan memotivasi anak tersebut dan akan mengubah anak tersebut menjadi. Iya, bagus sekali Bu rencana yang udah Ibu paparkan. Saya sangat mengapresiasi rencana aksi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kapan Ibu akan memulai rencana? Tepatnya ya Bu ya, saya akan saya akan mendiskusikan ya khususnya guru-guru yang mengampu di kelas anak tersebut gitu, menyusun langkah konkret apa supaya membuat anak tersebut aktif di dalam mata pelajaran. Iya. Nah, jika seperti itu Bu, siapa saja sih yang bisa membantu atau memberi dukungan, apa saja yang Ibu butuhkan agar rencana aksi tadi itu dapat terlaksana dengan baik? Tentunya di sini saya membutuhkan banyak pihak ya Bu ya, yang untuk murid ya, kemudian rekan sejawat seperti itu, dan tidak terlepas juga dengan dukungan keluarga. Iya Bu, saya sangat senang sekali Bu dengan obrolan kita atau perbincangan kita pada hari ini. Karena dari perbincangan kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang. Saya berharap rencana aksi tadi yang sudah Ibu sampaikan dapat dilaksanakan sehingga dapat membawa perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Bu, jangan ragu untuk meminta dukungan ketika Ibu merasa membimbing anak-anak itu menemui kesulitan atau hambatan. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya, memberikan kesediaan dengan saya. Iya Ibu, baiklah Bu Aisyah, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi perbincangan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan pernah menyerah untuk mencerdaskan kita dan juga tetap semangat ya Bu. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi Terus, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Ulfa dan Bu Aisyah karena sudah melakukan serangkaian proses coaching ya, dengan menjadikan alur Tirta dengan kompetensi coaching sebagai acuan. Oke, selanjutnya di sini saya sebagai pengamat atau supervisor izin Bu Ulfa ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait apa yang sudah dilakukan. Begini Ibu, dari proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Aisyah, bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi yang sudah Ibu katakan tadi? Iya, terima kasih Bu Ria. Kalau performa pada ini, kalau di saya merasa masih berada di titik 6 Bu. Iya. Apa ya yang kira-kira bisa menjadi alasan Ibu menilai pada posisi itu? Ya, karena menurut saya dari serangkaian proses coaching yang sudah saya lakukan menggunakan alur kita, seharusnya saya itu lebih banyak mendengarkan masalah-masalah dari coaching, kemudian Iya Bu, jadi menurut saya dari serangkaian proses coaching yang sudah dilakukan menggunakan kita, seharusnya saya lebih banyak mendengarkan masalah-masalah dari coaching sehingga saya menjadi banyak tahu penyebab kemunduran kedisiplinan itu bagaimana,
Kemudian selebihnya masalah yang diungkapkan itu sehingga saya dapat mengetahui bahwa yang menyebabkan kemunduran dan kedisiplinan anak itu banyak faktor seperti ini. Terima kasih Bu Ulfa sudah memberikan tanggapannya terhadap pendapat apa yang sudah saya tanyakan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya, wah silahkan Bu, dengan senang hati saya disupervisi oleh Ibu, suatu kehormatan juga bagi saya. Silahkan Bu. Jadi di sini saya mengamati pada proses coaching Ibu yang sudah Ibu lakukan dengan baik, menuntun dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Aisyah, sebenarnya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dalam melakukan proses coaching atau percakapan coaching, dan sudah sesuai dengan alur dan kompetensi coachingnya juga. Sudah dapat berarti ini menandakan Ibu sudah memahami dengan baik, sudah menuntun dengan baik. Iya Ibu, semoga saya bisa terus menerapkan ilmu ini Bu dengan teman sejawat dan juga murid-murid saya nantinya. Iya, baik. Namun demikian Bu Ulfa, saya juga melihat masih ada hal-hal yang perlu untuk dikembangkan. Bisa untuk dikembangkan dalam menyampaikan masalahnya. Sebenarnya masih bisa terus menggali jawaban-jawaban dari Bu Aisyah tadi. Nah, agar Bu Aisyah ini bisa mengeluarkan ide-idenya dan langkah-langkahnya juga menjadi lebih banyak lagi dengan ide yang baru tadi ya Bu. Iya. Kemudian saya juga mengamati ini perlu dikembangkan, merujuk ke standar yang seharusnya. Iya. Nah, saya mencatat Ibu harusnya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan yang lebih berbobot lagi. Nah, itulah sedikit saran dan masukan dari saya ya Ibu. Bagaimana pendapatnya Ibu Ulfa terhadap pendapat saya tadi? Betul Bu, terima kasih atas masukannya sudah mengingatkan saya. Nah, saya juga merasa pertanyaan-pertanyaan itu masih terkunci gitu Bu, belum sepenuhnya terbuka. Jadi memang Bu Aisyah belum memberikan jawaban-jawaban yang dialaminya. Kalau saya memberikan pertanyaan yang lebih terbuka dan berbobot, mungkin Bu Aisyah lebih banyak dapat digali dari permasalahan. Baik, berdasarkan hasil tadi saya mendengar ada rencana-rencana yang direncanakan oleh Bu Ulfa dan Bu Aisyah ya. Iya. Rencana tindakan selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi, ketika Bu Ulfa menyampaikan pendapatnya atau dari diskusi kita yang tadi, apakah sudah terbayang kira-kira Ibu akan meningkatkan performa dalam proses coaching ini? Entah barangkali dengan siapa, kapan, atau masalah apa, mungkin apa yang bisa Ibu tingkatkan dan bagaimana coaching ini bisa mengemukakan permasalahannya lebih jauh dan perlu meramu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mudah dicerna, dan di mana pertanyaan-pertanyaan itu bisa menghadirkan berbagai macam solusi dari permasalahan yang ada Ibu. Iya, mungkin saya nanti akan mencoba lagi Bu dengan melakukan coaching kepada murid-murid saya dan juga rekan-rekan saya agar kemampuan saya dalam meramu pertanyaan bobot dan juga pertanyaan terbuka dapat tersasah lebih lagi gitu ya Bu, sehingga pertanyaan yang disusun ini menjadikan si coaching ini dapat mengeluarkan semua keluhan-keluhannya atau permasalahan-permasalahan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas proses coachingnya sudah selesai juga. Saya sudah melakukan supervisi. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ulfa. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Sehat, Ibu. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan coaching pada hari ini, saya ingin memperkenalkan bahwa hari ini saya menjadi supervisor atau pengamat untuk kegiatan coaching kita. Saya akan terlebih dahulu membicarakan atau mendiskusikan tentang pelaksanaan coaching yang akan melakukan dengan alur tirta. Di sini coachnya adalah Ibu Ria dan coachingnya nanti adalah Ibu Ulfa. Dengan indikator kesuksesannya adalah jika prinsip dan kompetensi dari coaching sudah tergambar atau terlaksana dengan baik. Lah, saya tanyakan dulu nih kepada Ibu Ria ya, dari sekian banyak kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu Ria tekankan dari kompetensi coaching? Baik, jadi pada supervisi pada kali ini saya ingin menekankan pada sesi ini adalah serangkaian coaching yang menggunakan alur tirta. Yang pertama itu yaitu tujuan utama, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, lalu saya akan menguatkan juga pada tanggung jawab Ibu. Begitu juga di rangkaian simulasi ini, keempat aspek tersebut bisa berjalan dan bisa terlaksana di setiap sesinya. Baik, terima kasih untuk kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Itu nanti akan fokus kemana? Ya. Jadi untuk sesi ini saya ingin menjadi asertif Ibu, yang menjadi pendengar yang seutuhnya. Saya akan betul-betul mendengarkan apa yang dihadapi oleh coach saya nantinya, sampai coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri. Dengan saya memulai dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pada proses coaching kali ini akan lebih kompetensi coachingnya itu kepada mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian hadir secara penuh, kemudian ingin menggunakan waktu seefisien mungkin gitu. Barangkali dalam proses ini juga lebih mengefisiensikan waktunya. Mari kita lakukan saja proses percakapan coaching, di mana kegiatan ini nanti akan saya observasi dan akan saya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Ria. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke baik Bu. Untuk Bu Ulfa, hari ini kita akan melakukan coaching. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan Ibu dapat bercerita dengan nyaman dengan saya, sehingga ada yang dihasilkan dari perbincangan kita kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan dengan kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih Bu Ria sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya hari ini. Ya Bu, sebenarnya saya itu ingin berbincang atau ngobrol tentang keadaan saya akhir-akhir ini Bu. Jadi akhir-akhir ini itu benar-benar itu saya itu seolah itu nggak bisa bagi waktu Bu. Jadi benar-benar pekerjaan utama saya mengajar dengan tugas tambahan saya itu sebagai bendahara BOS gitu ya Bu. Jadi seperti apa ya, tidak bisa benar-benar dibagi waktunya untuk sekarang ini gitu Bu. Saya mengerti kondisi ini. Tentu tidak mudah ya Bu ya. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa begitu terbebani? Iya Bu, sejujurnya saya itu sangat terbebani Bu dengan keadaan ini. Di titik yang benar-benar itu saya nggak bisa bagi pekerjaan gitu Bu. Jadi karena selain saya itu mengajar di kelas gitu ya Bu, tugas tambahan saya juga sebagai bendahara BOS di sekolah gitu. Kemudian saya juga sedang mengikuti beberapa pelatihan yang jangkanya itu
jangka waktunya itu panjang Bu, ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 4 bulan. Dan juga saya itu aktif sebagai penggerak komunitas yang sering mengadakan kegiatan, baik webinar maupun workshop di sekolah-sekolah gitu Bu. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya itu tidak fokus untuk mengajar di kelas gitu Bu. Saya juga sangat mengerti perasaan Ibu ya. Iya. Baik, setelah kita memperbincangkan masalah eh, harapan saya gitu ya Bu dari obrolan kita ini atau diskusi kita ini, saya itu mendapatkan pencerahan atau masukan dari Ibu gitu ya, bagaimana saya menghadapi permasalahan ini. baiklah, walaupun waktu untuk berbincang ini sangat singkat, semoga melalui perbincangan ini kita dapat menghasilkan atau mewujudkan harapan Ibu ya. Iya Bu. Baik Ibu Ulfa, apakah Ibu Ulfa sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum terkait keadaan Ibu yang saat ini? Iya Bu, saya itu udah berdiskusi, komunikasi aktif baik dengan kepala sekolah maupun dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya Bu. Tetapi beliau-beliau ini memberi motivasi kepada saya gitu ya untuk tetap maju, semangat untuk menghadapi tantangan ini. Jadi ya mereka itu hanya memberi penguatan gitu Bu, tapi tanpa mengurangi beban kerja saya seperti itu. Kemudian beliau-beliau juga memberikan solusi kalau untuk di tugas tambahan sebagai pengelola anggaran itu kan ada kerjasama dalam tim seperti itu sih Bu. Tapi tetap aja tugas itu pekerjaan-pekerjaan itu nggak dikurangin seperti itu. Baik. Kalau begitu, apakah Ibu pernah mencoba untuk membagi pekerjaan atau meminta bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan tim tersebut? Iya Bu, saya juga sudah berkomunikasi dengan tim pengelola anggaran yang lain. Tim kami ini juga isinya itu kayak operator sekolah gitu Bu, yang memang mereka juga punya pekerjaan utama, mengajar, kemudian tugas pokoknya juga operator gitu. Jadi tetap aja Bu, namanya pelaporan itu kan nggak bisa ditumpuk gitu ya Bu. Jadi kalau semakin ditumpuk, semakin banyak, apalagi ini akhir tahun, banyak evaluasi dan monitoring dari pihak-pihak terkait gitu ya, baik BPK, inspektorat. Jadi tetap aja kalau mau pekerjaan itu ya dicicil satu-satu ya tetap harus dikerjain gitu Bu. Jadi nggak bisa mengandalkan tim juga seperti itu. Gitu ya Bu, Iya. menemukan tim yang solid dan mampu bersinergi. Apalagi itu tim pengelola anggaran. Kemudian jadi bagaimana Ibu mengelola waktu dan energi Ibu untuk mengatasi hal tersebut selama ini? Iya Bu, betul. Jadi sangat sulit memang. Eh Kesini-sini saya membagi waktunya mungkin gini ya Bu. Apa ya? Supaya pekerjaan saya itu nggak keteteran, saya itu juga sering lembur kan Bu, sering lembur, sering begadangan gitu ya. Jadi itu saya merasa di titik yang benar-benar tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Ada lagi yang memang deadline itu tuh saya malah tertinggal gitu. Jadi saya melebihi target untuk mengerjakan. Jadi benar-benar di titik yang sekarang itu saya merasa crowded banget. Apakah ada cara lain untuk mengatur waktu Ibu sehingga Ibu ini memiliki lebih banyak waktu untuk mengajar dan tidak merasa kelelahan? eh, Sepertinya memang saya itu harus membuat apa to-do list gitu ya Bu. Jadi list-list pekerjaan berdasarkan skala prioritas mungkin seperti itu Bu, sehingga memudahkan saya untuk mengetahui mana dulu nih yang harus dikerjakan. Mungkin seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya Bu ya. Tapi menurut Ibu, apakah ada cara lain untuk mengembalikan fokus mengajar Ibu? Mungkin kalau setelah saya membuat to-do list gitu ya, list pekerjaan sesuai dengan skala prioritas, mungkin pikiran saya juga yang awalnya terbebani itu bisa terurai gitu ya Bu satu persatu. Nah dari situ mungkin saya bisa lebih fokus untuk merencanakan pembelajaran di kelas yang aktif, yang membuat anak itu merasa pembelajarannya itu menyenangkan, mungkin seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya.
Kemudian, apakah ada rencana lain yang Iya. perlu dilakukan? Mungkin saya merencanakan akan melakukan pembelajaran yang menarik di kelas sehingga anak-anak itu aktif, kemudian rasa happy tuh dalam pembelajaran. Nah, melihat anak-anak yang aktif, kemudian merasa happy dalam pembelajaran itu mood booster saya sendiri gitu Bu. Jadi kalau saya melihat anak-anak di pembelajaran saya itu kok terlihat nggak lesu, nggak jenuh, itu tuh saya merasa lega gitu Bu. Jadi alhamdulillah pembelajaran saya ini berarti kan nggak membosankan gitu. Wah, mantap sekali ya Bu ya. Saya sangat mengapresiasi aksi yang telah Ibu lakukan. Iya. Eh, Kalau boleh tahu, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin saya akan melakukan secepatnya Bu. Menyusun to-do list, kemudian saya akan segera merencanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk di kelas. Jika seperti itu, siapa saja yang bisa membantu atau dukungan apa saja yang Ibu butuhkan agar rencana tindakan ini dapat terlaksana dengan Iya. baik? Iya, saya pasti membutuhkan bantuan dari banyak pihak Bu. Kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, murid-murid juga, dan yang paling utama itu Bu, support system terbaik itu pasti keluarga. Saya sangat senang sekali berbincang dengan Ibu kita hari ini untuk hari ini karena dari perbincangan ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Iya. Saya berharap rencana yang Ibu sampaikan ini tadi dapat Ibu laksanakan sehingga memberikan perubahan sesuai harapan Ibu. Jangan ragu jika Ibu meminta dukungan, ketika Iya. Ibu merasa beban kerja Ibu melebihi batas. Juga ingat untuk merawat kesehatan dengan baik dan mencari waktu untuk istirahat. Iya, baik Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu mengobrol dengan saya dan berbicara dari hati ke hati, Bu. Bu Ulfa, karena kita dibatasi oleh waktu, Iya, saya rasa perbincangan kita untuk hari ini sudah cukup ya. iya Bu. Selamat melanjutkan pekerjaannya dan terus berkarya ya Bu ya. Iya. Sampai jumpa pada perbincangan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu Ulfa. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, tadi sudah melakukan serangkaian proses coaching ya, dengan menggunakan alur Tirta dengan kompetensi coaching sebagai acuan. Jadi selanjutnya di sini saya sebagai pengamat atau supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait apa yang tadi sudah Ibu dari proses coaching yang tadi sudah itu bersama Ibu Ulfa ya. Bagaimana Ibu menilai performa dan kompetensi dari Terima kasih Ibu Ais. Kalau saya rasa untuk performa kali ini bersama Bu Ulfa itu kalau dinilai rentang 0 sampai 10 ini saya sepertinya masih berada di rentang ke-6. apa yang menjadi alasan Ibu menilai Jadi karena menurut saya dari serangkaian proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Ulfa menggunakan alur Tirta yang seharusnya lebih banyak mendengarkan masalah-masalah yang lain dari Bu Ulfa, tapi dari sini di mana coach ini merasa kelelahan karena terlalu banyak tugas tambahan di luar jam mengajarnya, sehingga menurut saya banyak hal yang membuat coach ini susah membagi waktu. Terima kasih Bu Ria sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya tadi. Kemudian boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Wah, silakan Ibu dengan senang hati. Saya sudah disupervisi oleh Ibu dan suatu kehormatan bagi saya. Silakan Ibu. Ya. Jadi kalau saya mengamati
proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Ibu sudah dengan baik ya menuntun dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian sudah sesuai standar yang kita rujuk dalam proses coaching atau percakapan coaching, dan sudah sesuai juga dengan alur dan kompetensi coaching. Dan sudah menandakan bahwa Ibu sudah memahami dengan baik dan sudah menuntun. Semoga saya bisa terus menerapkan ilmu ini dengan teman-teman, murid-murid saya nantinya. Namun masih ada beberapa hal ya Ibu Ria yang perlu dikembangkan, seperti misalnya masih harus terus menggali jawaban-jawaban yang diberikan supaya bisa mengeluarkan ide-ide atau langkah-langkah yang lebih banyak lagi. Kemudian perlu merujuk kepada standar yang seharusnya gitu. Di sini saya mencatat bahwa Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi, seperti itu Bu. Kemudian lebih berbobot lagi. Dan ada sedikit masukan dari saya ya Bu ya. Bagaimana pendapat Bu Ria tentang masukan saya? Kali ya Bu, terima kasih atas masukannya, sudah mengingatkan saya. Memang pertanyaan-pertanyaan tadi rasanya masih mengunci Bu Ulfa untuk memberikan jawaban yang dialaminya. Seperti ini saya bilang tadi bahwa sebenarnya ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Bu Ulfa sehingga mengalami penurunan dalam mengajar. Jadi Ibu sudah memberikan masukan kepada saya. Ya, dan berdasarkan coaching yang saya dengar tadi ya, ada rencana-rencana tindak lanjut yang akan Ibu Ria dan Ibu Ulfa lakukan, seperti itu. Di mana dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mudah dicerna, di mana pertanyaan tersebut itu sebenarnya menuntun kepada solusi yang apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin saya nanti akan mencoba lagi Bu melakukan kepada murid-murid saya nanti, kepada rekan-rekan sejawat saya, agar kemampuan saya dalam meramu pertanyaan-pertanyaan berbobot ini semakin bertambah. Kemudian bisa menjadikan orang-orang lain itu mengeluarkan keluhannya, masalahnya, kemudian juga dari berbagai macam yang ada. Nah, nantinya bisa mendorong mereka untuk menemukan solusinya dari masalah-masalah tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya atas proses coaching ya. Saya proses coachingnya, kemudian saya juga sudah terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.